Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Untuk objek terakhir pada titrasi argentometri metode Mohr ini, kita akan membahas mengenai perhitungan kadar klorida dalam oralit. Nah, ini tim guru Mapel Analisis Titrimetri dan Gravimetri SMK Semak Padang. Jadi untuk jumlah gurunya pada tim ATG ini ada 6 orang. Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita akan membicarakan garam oralit. Nah, jadi berdasarkan sumber Pharmacop edisi 5 Indonesia, bahwa komponen garam di dalam oralit itu atau komponen senyawa yang terdapat di dalam oralit kandungannya ini. Jadi di dalam oralit tidak hanya garam saja. Untuk kadar Cl- yang akan kita tentukan terdapat pada dua komponen, yaitu NaCl natrium klorida dan pada kalium klorida atau KCl. Nah, pada natrium klorida, kandungan Cl-nya itu setiap miligram ekivalennya itu sebesar 606,6 dan Cl- dalam kalium klorida itu 475,6. Jadi jika kita cari secara teoritis, kadar Cl- dalam NaCl itu caranya berhubung di sini Cl-nya itu 606,6 mg ekivalen. Jika kita jadikan ke gram, maka dapatnya 0,666 gram. Jika kita jadikan persen, maka cukup dikalikan 100% saja lagi. Kenapa? Karena jumlah 606,6 ini merupakan jumlah Cl- di dalam NaCl. Ini sudah dalam bentuk masanya, sudah dalam bentuk kadarnya, tapi belum dalam persen. Maka dapatnya 60,67%. Ini masih dalam NaCl. Yang kedua, persen Cl- dalam KCl. Perhatikan, jumlahnya sebesar 475,6 mg ekivalen. Maka kita jadikan ke gram, jadinya 0,4756 gram. Maka untuk persen Cl-nya itu 0,4756 gram kali 100% didapatkan 47,56%. Jadi persen Cl- itu di dalam oralit ada dua macam, karena ada dua senyawa yang di dalamnya terdapat Cl-. Nah, tapi nanti bisa kita cari satu-satu. Ini berdasarkan Pharmacop Indonesia edisi yang kelima. Jadi kita dapatkan satu-satu kadarnya. Sekarang kita lanjut. Jadi ada 6 perhitungan nanti. Pertama persen Cl secara teori, tadi sudah berdasarkan Pharmacop ya. Jadi kita ada berdasarkan Pharmacop. Cuman persen Cl-nya itu dalam NaCl dan dalam KCl. Jadi satu-satu kita cari tadi. Namun nanti ada perhitungan secara keseluruhan. Yang kedua, kita akan menghitung perkiraan volume perak nitrat yang terpakai, kemudian kadar Cl secara praktek, kesalahan relatif, SD/RSD, dan persen ketelitian. Nah, sekarang kita lihat untuk sampel kemasan kita, komposisi kandungan di dalam oralit pada kemasan. Bisa diperhatikan di sini untuk
beratnya itu sebesar 4,129. Maka bisa kita tulis massa sampel kita ini secara untuk kemasan ya, sebesar 4,129 gram. Kemudian massa sodium chloride NaCl itu sebesar ini 0,52 gram. Dan untuk massa KCl tertera di sini 0,3 gram. Nah, jadi ini perlu untuk perhitungan berikutnya. Kalau kita jumlahkan semua komposisi pada sampel ini, didapatkan sebenarnya jumlahnya itu sebesar 4,1 gram. Nah, 0,29 gram lagi yang mana? Di sini 0,29 gram. Jadi bahan tambahan secukupnya itu sebanyak 0,029. Salah Ibu, 0,029. Makanya jumlah keseluruhannya 4,129 gram. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan Cl secara teori. Yang pertama, kadar Cl secara teori. Berdasarkan sumber dari Farmakop sudah kita dapatkan tadi ya, untuk Cl dalam NaCl itu 60%, sedangkan untuk Cl di dalam KCl itu sebesar 47%. Nah, berarti dapat kita buat di sini dulu secara kalau berdasarkan Farmakop sudah oke ya. Untuk secara Farmakop sudah oke, sudah selesai. Nah, yang kedua berdasarkan kemasan lagi. Ini bagi dua dulu. Nah, pada berdasarkan kemasan ini tetap kita cari satu-satu massa Cl- dulu dalam NaCl. Rumusnya maka ArCl per mRNaCl dikali massa NaCl, dimana sama dengan 35,5 bagi 58,5 dikali 0,52 didapatkan massa Cl- itu sebesar 0,3158 gram. Nah, ini adalah massa Cl-. Jadi kita dapatkan massanya. Sekarang kita cari persennya untuk membuktikan sama nggak dengan Farmakop hasilnya. Maka massa Cl dibagi dengan massa NaCl kali 100% sama dengan 0,3158 dibagi 0,52 kali 100% didapatkan hasilnya itu sebesar 60%. Berarti sesuai sama Farmakop. Meskipun selisihnya 0, sekian, namun pada akhirnya kadar untuk di kemasan itu sudah sesuai berdasarkan acuan dari Farmakop. Nah, sekarang kita hitung lagi massa Cl- dalam KCl. Rumusnya sama, ArCl per mRKCl dikali dengan massa KCl.
yaitu 35,5 bagi ARK itu sama dengan 39. Jadi nanti dihitung, didapatkan MRKCl itu 74,5 dikali massa KCl kita 0,3. Didapatkan massa Cl- itu sama dengan 0,1429 gram. Nah, dapat massa Cl- yang kedua. Sekarang untuk membuktikan apakah sama dengan Farmakop kadarnya, mari kita kerjakan. Sama dengan massa Cl dibagi dengan massa KCl kali 100%. Didapatkan 0,1429 dibagi KCl kita 0,3 kali 100%. Didapatkan sekitar 47,63%. Dah. Sedangkan di Farmakop tadi kan 47% juga kan, sekitar itu juga. Jadi sesuai dengan acuan Farmakop meskipun terjadi selisih sekitar 0, sekian persen, namun tidak ada masalah. Nah, sekarang kita mau mencari kadar Cl- dalam kemasan. Sedangkan di kemasan kita itu ada dua senyawa ya, NaCl dan KCl. Maka kita tinggal mencari atau menjumlahkannya saja. Berarti massa Cl- dalam sampel itu sama dengan massa Cl dalam NaCl ditambah dengan massa Cl dalam KCl, yaitu 0,3158 ditambah dengan 0,1429 didapatkan sebesar 0,4585 gram. Maka kita dapatkan massa Cl- di dalam sampel. Nah, selanjutnya kita hitung kadar Cl- di dalam sampel. Nah, dilanjutkan dengan mencari persen Cl- dalam sampel. Dengan rumus massa total Cl dalam sampel dibagi dengan massa sampel kemasan kita kali 100%. Berdasarkan perhitungan tadi sudah didapatkan untuk massa total Cl kita dalam kemasan sebesar ini. Yang mana kita dapatkan tadi dari penjumlahan massa Cl dalam NaCl dan KCl. Sekarang kita buat 0,4585 bagi dengan sampel kita 4,129 dikali 100%. Maka diperkirakan kadarnya itu 11%. Berarti ini persen Cl dalam sampel oralit. 11%. Nah, yang kedua, setelah kita dapatkan persen Cl dalam sampel itu sebesar 11%, maka kita masuk perhitungan kedua, yaitu perkiraan pemakaian volume AgNO3. Rumusnya seperti biasa, persen Cl sama dengan VnAgNO3 kita kali sama BeCl- kita kali
FP kita kali 100%. Jangan lupa kita bagi sama miligram sampel. Nah, namun dicatat dulu data yang kita butuhkan, dimana untuk persen Cl kita itu tadi sebesar 11%. Kemudian NaGNO3 yang kita gunakan adalah yang sudah distandarisasi. Jadi masing-masing kamu datanya berbeda. Sedangkan Ibu contohkan di sini sebesar 0,100 N. Untuk BeCl- itu sebesar 35,5 gram per molek. Sedangkan untuk Fp, volume sampel yang kita pipet itu adalah 10 ml dari prosedur ya. Kemudian volume labu ukur yang kita gunakan 50 ml, maka Fp-nya sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5 kali. Sedangkan untuk massa sampel yang kita timbang sesuai prosedur itu sebanyak 1 gram. Kita jadikan ke mili, berarti 1000 mg. Nah, sekarang semua data ini kita masukkan ke sini. Maka persen Cl tadi kan 11%, maka 11 bagi 100, ini kita hilangkan 100-nya, maka 11 bagi 100 jadinya 0,11 sama dengan volume AgNO3 yang kita cari, kemudian kita kali dengan N, 0,100 milimolek per mililiter, dikali dengan Be-nya 35,5 mg per milimolek, dikali Fp kita 5, dibagi miligram sampel kita 1000 mg. Satuan bisa kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Jadi tinggal nanti satuan untuk volume dalam mililiter. Nah, kemudian tinggal kita kalikan. Ini silakan kali silang, didapatkan 110 sama dengan 17,75 kali volume AgNO3. Maka volume AgNO3 yang kita perkirakan itu 110 bagi 17,75. Didapatkan sebesar 6,2 ml. Maka volume perkiraan AgNO3 itu sama dengan plus minus 6,2 ml. Nah, sudah kita dapatkan perhitungan yang kedua. Selesai. Nah, selanjutnya kita perhitungan persen Cl secara praktek. Ini berarti data volume AgNO3-nya setelah dilakukan titrasi berbeda-beda nanti ya, sesuai datanya. Nah, Ibu di sini makainya data untuk volume AgNO3-nya nanti sebesar 6 mili saja. Berarti kita masukkan rumus persen Cl sama dengan VnAgNO3 dikali dengan BeCl- dikali dengan Fp kali 100% dibagi dengan miligram sampel. Maka volume yang kita dapatkan pada saat titrasi itu ternyata 6 mili. Sedangkan perkiraan kita tadi kan 6,2. Maka kita masukkan saja yang 6 mili untuk perhitungan secara praktek. Dapatnya 6 ml dikali
NaGNO3 yang Ibu contohkan tadi 0,100 milimolek per mililiter dikali Be-nya 35,5 mg per milimolek kali Fp kita 5 tadi ya, dikali 100% dibagi sama miligram sampel kita 1000 mg. Maka ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Mililiter juga dicoret. Berarti tidak ada satuan lagi. Maka persen Cl itu sama dengan didapatkan 10,65%. Ini secara praktek. Nah, untuk yang keempat perhitungannya kita mencari kesalahan relatif. Berarti selisih ya. Kesalahan relatif Ibu singkat KR. Selisih praktek dengan teori dibagi teori kali 100%. Kita tadi kan teorinya 11% ya, kita selisih. Kalau selisih berarti besar kurang kecil saja. Namun ini kalau kita review sedikit, ini kan kita dapatkan kadarnya lebih kecil dari kadar Cl teori kan, yaitu 11%. Maka ini tergolong kesalahannya kesalahan negatif, karena kadarnya kecil dari teori yang seharusnya. Namun supaya tidak didapatkan nilai negatif nanti, karena nanti Anda banyak bingung nanti dapat tanda negatif, jadinya bingung. Makanya kita ambil yang selisih saja, jadi tidak akan membingungkan. Maka 11% dikurang dengan 10,65% dibagi dengan secara teori 10,65, maaf Ibu salah, sebesar 11% dikali 100%. Maka didapatkan kesalahan relatifnya sebesar 0,35 dibagi 11 dikali 100%. Dapatnya itu, ini persennya habis ya nanti ya. Dapatnya 3,1%. Nah, kalau kita simpulkan nanti, berarti kan kalau 3,1% itu masih boleh ya, diperbolehkan. Karena kan untuk kesalahan itu plus minus 5% batasnya. Nah, sampai sini paham untuk kesalahan relatif? Dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan SD dan RSD beserta persen ketelitian. Jadi nanti untuk persen ketelitian, jangan lupa nanti ya, untuk ketelitian itu nanti sama dengan 100 dikurang RSD. Untuk SD RSD nggak perlu Ibu jelaskan caranya. Dan jangan lupa pakai rumus ini untuk ketelitian. Nah, yang terakhir, kamu buat kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum dan simpulkan akurasi dan presisi data yang didapatkan. Nanti hubungkan ke tabel yang pada saat mengevaluasi. Nah, karena di kesimpulan minta hubungkan ke akurasi dan presisi, sedangkan untuk akurasi sudah oke tadi ya. Akurasi kalau kesalahan relatifnya itu kecil dari 5%, maka bisa diterima. Sekarang kalau presisinya gimana? Presisi kita dapatkan dari RSD. Kita bandingkan atau kita hubungkan ke tabel ini. Tadi kan kadar Cl min kita itu yang kamu dapatkan 10, sekian persen. Berarti kan di atas 10. Kalau di atas 10
maka batas presisi yang diperbolehkan itu untuk RSD-nya adalah 2%. Ini. Maka nanti hubungkan. Artinya RSD kamu itu harus kecil sama dari 2%. Jika didapatkan RSD-nya besar dari 2%, maka disimpulkan data tidak teliti. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan perhitungannya. Seharusnya ini untuk kesimpulan di air laut, infus, dan garam dapur juga ini sebenarnya ya. Namun nanti bisa ditambahkan. Tapi untuk oralit wajib dibuat. Nah, tergantung nanti instruksi dari gurunya bagaimana. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk siswa ibu, selamat mengikuti ujian semester. Semoga berhasil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.